Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Dalam video ini saya akan menjelaskan platform Uber. Nah, apa sih Uber itu? Banyak orang berpikir bahwa Uber itu perusahaan transportasi, aplikasi untuk pesan mobil, pengganti taksi konvensional. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, Uber adalah strategi bisnis digital. Uber bukan hanya menjual perjalanan, namun ia membuat ekosistem digital. Nah, Uber adalah platform yang menghubungkan banyak pihak sekaligus, driver, penumpang, restoran, kurir, perusahaan, dan semuanya itu dipertemukan oleh data dan algoritma secara real time. Inilah yang membuat Uber menjadi contoh yang sangat kuat dalam digital business strategy. Di dalam ekosistem Uber, bukan hanya ada penumpang dan driver, ada restoran melalui Uber Eats, ada kurir yang mengantarkan makanan dan barang, dan ada perusahaan yang menggunakan Uber for Business untuk perjalanan karyawan. Dan di tengah semua itu, ada mesin data dan algoritma yang menjadi pusat kecerdasannya. Semakin banyak aktor yang bergabung, semakin kuat nilai dari platform ini. Kekuatan utama Uber berasal dari sesuatu yang disebut network effects. Semakin banyak penumpang yang menggunakan Uber, semakin menarik bagi driver karena permintaan tinggi. Semakin banyak driver yang tersedia, waktu tunggu penumpang menjadi semakin cepat. Kepuasan meningkat, pengguna bertambah lagi. Terjadi sebuah lingkaran penguat atau flywheel yang terus berputar dan membuat platform semakin kuat dari waktu ke waktu. Hal yang paling menarik dari Uber adalah apa yang tidak dimilikinya. Uber tidak memiliki mobil. Uber tidak memperkerjakan driver tetap. Uber juga nggak punya gudang, tidak menggunakan bahan bakar, dan tidak menanggung perawatan kendaraan. Tapi, Uber bisa beroperasi di lebih dari 70 negara. Karena yang Uber miliki sebenarnya adalah algoritma pencocokan, mesin data real time, kode platform, dan brand yang sangat dipercayai oleh global. Di ekonomi digital, software dan data jauh lebih kuat daripada aset fisik. Secara global, Uber memiliki keunggulan strategis yang sangat luas, yang sangat kuat. Uber bisa berkembang tanpa harus memiliki armada kendaraan. Uber menggunakan dynamic pricing yang otomatis menyesuaikan supply dan demand. Uber mencocokkan driver dan penumpang dalam hitungan detik melalui algoritma. Dan Uber membangun kepercayaan brand dari miliaran perjalanan yang sudah terjadi. Namun, keunggulan global tidak selalu berarti sukses di tingkat lokal. Contohnya di Indonesia, Uber akhirnya keluar dari pasar pada tahun 2018 karena Uber menawarkan mobil, sementara mayoritas masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan ojek motor. Uber tidak memiliki dompet digital, sementara GoPay dan GrabPay sudah menjadi kebiasaan. Di sini terlihat bahwa strategi ekosistem global harus dibangun ulang sesuai dengan konteks lokal. Di era platform seperti ini, kompetitor tidak selalu benar-benar bersaing. Banyak driver menggunakan lebih dari satu aplikasi sekaligus. Banyak restoran hadir di berbagai platform sekaligus. Bahkan infrastruktur seperti peta, pembayaran, dan sistem asuransi seringkali dibangun bersama. Fenomena ini disebut dengan co-opetition, gabungan antara kompetisi dan kolaborasi. Dari Uber, kita bisa belajar 3 prinsip penting dari strategi digital. Pertama, platform lebih kuat daripada produk. Kedua, network effects menciptakan pertahanan pasar yang sangat sulit ditembus. Ketiga, data adalah aset utama yang membuat sistem semakin pintar dari waktu ke waktu. Jadi pada akhirnya, Uber bukan berada di bisnis transportasi, namun Uber berada di bisnis menghubungkan partisipan di dalam sebuah ekosistem digital. Dan di ekonomi digital, pemenangnya bukan yang memiliki aset paling banyak, tetapi yang mampu menghubungkan partisipan paling banyak. Ini saja video dari saya. Terima kasih.